Orang yang berpikir paralel tidak ada kesulitan dalam hidupnya. Ini kalau ada kalimat Quran yang mengatakan bahwa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. What is intelligentsia really mean? Jadi piye to kasus iki, piye peristiwane apa to kuwi janjane intelligentsia kuwi? Oke. Saya akan mencoba menjawab dari yang saya pahami sesederhana mungkin. Aku ngerti cangkemku rada bosok soalnya. Jadi mohon maaf, saya akan mencoba sesederhana mungkin. Sangat betul bahwa kita butuh intelijensia. Cuman masalahnya adalah cara kita mengukur intelijensia belum begitu akurat. Walaupun IQ itu sudah cukup mendekati, tapi dia belum benar-benar bisa memprediksi orang itu seperti apa. Tingkat kesuksesannya di masa depan. Kalau mau lengkap sebenarnya ada 18 parameter yang harus digabungkan untuk bisa memprediksi lebih tepat, tapi itu jauh lebih kompleks. Saya lebih senang begini. Saya lebih senang dengan mengkategorikan cara berpikir manusia, nanti berhubungan dengan intelektual. Cara berpikir manusia dibagi menjadi, bukan manusia, cara berpikir makhluk dari amuba sampai manusia itu hanya dibagi 4. Kalau mau kita ngomong misalnya kerjasama dalam sepak bola, kita melihat kerjasama yang luar biasa dari singa yang SD aja nggak bisa lulus. Singa ketika mengejar banteng, dia tahu temennya, kalau temennya gigit kaki, dia loncat ke atasnya, kalau temennya di atasnya, dia harus mengejar lehernya dan seterusnya. Itu dibutuhkan kerjasama yang luar biasa di situ. Apakah dia intelijensianya tinggi di mata manusia? Kan enggak. Tapi kenapa dia bisa bekerja sama dengan sangat baik? Nah, menurut saya potret intelijensia dengan IQ, dengan sekolah dan segala macam itu masih belum akurat. Saya lebih senang membedah itu menjadi 4 bagian itu tadi. Saya yang menyebutnya pakai bahasa Inggris dulu, dan nanti akan saya menjelaskan lebih jauh. 4 tingkatan itu yang saya sebut sebagai 1 deklaratif, 2 kumulatif, 3 serial, dan 4 paralel. Kumulatif Yang pertama adalah deklaratif. Deklaratif adalah cara berpikir dengan kalimat dasar atau. Jadi kalau dia dikasih pilihan, dia mesti milihnya atau ini, atau ini, atau ini, atau ini. Angel lagi. Oke, tak kasih contoh begini. Misalnya ada jomblo menderita randedit, pengen golek duit, wis ngodol ra karuan, sahabat sabun sudah lama, arep mau ngejar cewek tapi motornya kalah HP, tak golek duit gitu ya misalnya. Saya mau mencari duit tujuannya. Terus dia lihat di kampungnya ada banyak buah-buahan. Bagaimana dia mengolah buah-buahan menjadi duit? Ini tergantung 4 ini tadi. Kalau cara dia berpikir deklaratif, dia hanya melihat beberapa jenis buah-buahan, mangga, nanas, karo apa misalnya, bengkoang. Dia akan berpikir gini, saya akan jadi bakul nanas, atau bakul bengkoang, atau bakul mangga. Jadi cara paling primitif berpikir adalah atau. Orang primitif sih, tapi pakai salah satu yang di bawah itu. Yang di atasnya adalah kumulatif, itu cara berpikir dan. Dan itu jadi kalau dia ngeliat buah-buahan ini tadi, dia cara mikirnya gini, oke, ada mangga, ada ini, kenapa saya harus milih 1? Saya tak bikin toko buah, saya jual 3-tiganya. Saya jual ini dan ini dan ini. Gitu ya, cara berpikirnya. Di atasnya lagi, ada yang cara berpikir serial, yaitu jika maka. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Jadi ketika dia ngeliat buah banyak, jika saya jual sebagai buah, dia akan seperti itu. Tapi jika saya bikin parcel, dia akan punya nilai lebih di situ. Cara berpikirnya gitu. Kalau saya blender, bisa jadi jus, saya jualan jus. Dia berpikir jika maka. Di atasnya lagi ada yang disebut sebagai paralel. Itu dia punya jika maka tapi banyak.
Jadi mikirnya nggak cuma saya bikin jus, saya bikin parcel, saya bikin rujak. Dia mikir gini juga, oke, jika ini saya olah bisa jadi jus, bisa jadi apa namanya, pecel apa? Rujak, bisa jadi parcel dan seterusnya, macam-macam produk. Tapi saya juga gini, ada jika maka yang lain. Jika musimnya ini yang banyak, saya mending bikin ini. Jika yang tren ini, mending saya bikin ini. Jadi dia bergerak, kemungkinannya jadi lebih banyak. Semakin tinggi cara berpikir manusianya, dia semakin adaptatif terhadap keadaan. Saya pernah membaca wawancaranya Maradona itu. Kata temennya gini, Maradona itu kalau lagi main, dia tahu ada temennya di sana, dia nggak hanya tahu ada temennya, dia tahu orangnya siapa. Dan dia bisa mengantisipasi ini geraknya ke sana, kemungkinannya ke sana. Jadi ketika dia bergerak, itu membaca beberapa kemungkinan dan bereaksi terhadap kemungkinan tersebut. Jadi ketika orang intelijensinya semakin tinggi tadi, yang berpikir secara paralel itu tadi, opsi melakukan sesuatu jadi semakin banyak. Opsinya, kemungkinan melakukan sesuatu, memecahkan sesuatu, caranya jadi semakin banyak. Kalau yang deklaratif, kon bal-balan kiyo, nek ono bal ditendang, nek radio peri nggak mencari tempat. Kadang-kadang gitu, dia nggak berpikir panjang di situ. Pokoknya sing ning ngarep matane dilakoni. Dia tidak bisa merencanakan lebih jauh. Pokoknya saanane wis dilakoni, itu deklaratif. Bahkan mengumpulkan kumulatif aja agak susah kalau memang levelnya di situ. Itu yang saya sebut, kalau saya melihat itu sebagai parameter yang lebih akurat daripada IQ. Ini nanti kalau mau digali lebih dalam, ini lebih kompleks. Karena 4 ini tadi pasti nanti berhubungan dengan jenis data apa yang dia olah. Ada data sensorik, ada data abstrak, ada data kategori dari abstrak, ada data kategori dari kategori abstrak, dan ini lebih kompleks lagi. Tapi intinya saya tidak setuju dengan cara ukur IQ yang kita gunakan sekarang. Apalagi dengan titel SD, SMP, SMA. Karena yang diajarkan bukanlah ilmu pengetahuan, yang diajarkan adalah pengetahuan data. Anda suruh ingat-ingat sesuatu, betul nggak? Pelajaran sekolah itu tahu apa, bukan tahu bagaimana. Padahal untuk memecahkan masalah, dia harus tahu bagaimana, bukan tahu apa. Walaupun tahu apa itu modal. Nah itu titel sendiri saya tidak begitu percaya. Dan buktinya sudah banyak. Ada salah satu misalnya, di Hong Kong itu salah satu eksportir parfum terbesar yang masuk Indonesia itu bekas TKW. Dan dia tidak bisa baca tulis sama sekali. Biar kalau itu ikut ukuran standar SD, SMP, SMA, dia nggak akan punya kemungkinan berhasil. Tapi cara berpikir paralelnya yang memungkinkan dia iso obah dalam keadaan itu. Orang yang berpikir paralel tidak ada kesulitan dalam hidupnya. Ini kalau ada kalimat Quran yang mengatakan bahwa pada setiap kesulitan bersama. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ini harus berlatih berpikir paralel. Karena kalau berpikir deklaratif, pasti setelah kesulitan baru ada kemudahan. Dia tidak bisa melihat kemudahan dalam kesulitan yang dia alami. Kalau orang paralel melihat kesulitan, dia langsung melihat kesempatannya di situ. Karena dia ada banyak jika maka untuk mengolah informasi tersebut. Nah itu yang bisa saya sumbang sih tentang mengukur intelijensi manusia. Saya lebih percaya, saya lebih melihat itu lebih efektif untuk mengukur efektivitas manusia dalam bersumbangsi satu sama lain. Deklaratif, kumulatif, serial, dan paralel. Ya, jadi tak evaluasi sedikit Mas Abraham. Jadi betul Mas Abraham tadi itu fa inna ma'al usri yusra gitu ya. Sesungguhnya bersama, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama. Dan itu menurut Mas Abraham itu namanya paralel. Ini tafsir lagi. Luar biasa ini ya. Ini tafsir lagi betul. Teman-teman ini dipahami loh. Deklaratif, kumulatif, serial dan paralel sampai kepada antara bahasa ma'ah yang artinya bersama dengan dan itu berbeda, atau itu berbeda. Saya kira ini luar biasa ini. Iya. Jadi
Pak Muzamil, brang kowe kok pintere kowe bapakmu sapa to? Karena mungkin nek bapakmu pekok mesti ora. Jadi bapakmu ya luwih pinter mestine ya. Ya nek. Iya, sekali iso anak karo bapak kudu ngono kuwi. Sak pinter-pinter anake mergo sing ngajari bapake. Kan ora mungkin diwalik sak pinter-pinter bapake mergo sing ngajari anake, ora mungkin ya Brang. Hati kowe diapa-apake kalah tuwa.